Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, luar biasa ya. Hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan sesuai kesepakatan kita. Hari ini Ibu akan memberikan pembelajaran terkait dengan konseling ya. Alhamdulillah kalian pada hari ini bisa bertemu dengan Ibu ya. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan BK, dan hari ini Ibu memilih materi BK pada jurus 2, yaitu jurus mengelola emosi. Jadi sebentar Ibu harapkan dalam kegiatan ini sama-sama kita mengikuti, karena materi ini sebelumnya kan belum kalian dapat kan? Iya, belum ada di sekolah, bukan pelajaran ya. Materi ini kan mata pelajaran, tapi di luar dari mata pelajaran. Namun sangat penting bagi kita ketahui dan kita pelajari sehingga bisa kita terapkan, kita bisa terapkan dalam kegiatan kita, dalam diri kita, bahkan kepada lingkungan kita di mana kita berada. Namun sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi ini, harap kita berdoa dulu seperti biasa agar kegiatan pembelajaran kita bisa berjalan lancar sehingga akhir kegiatan nanti. Mulai kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita mulai, Ibu mau minta kalian sebentar satu-satu ke depan ya, masing-masing ke depan. Ibu sudah siapkan bentuk emoji. Emoji itu Ibu harapkan kalian memilih ya, memilih sesuai dengan perasaan kalian pada pagi hari ini ya. Mulai dari ke sekolah sampai sini, perasaan yang kalian bawa dari sekolah sampai sini tuh perasaan apa yang kalian alami, sehingga dari emoji itu kalian pilih sesuai ya. Kalau ada yang punya perasaan senang, pilih emoji senang. Yang punya perasaan sedih, pilih emoji sedih ya, sesuai perasaan kalian pada hari ini. Seperti apa perasaan kalian sampai di sekolah ini. Ya, semua sudah pegang emojinya, semua sudah pegang. Sesuai emoji coba angkat. Tunjukkan emoji yang mana yang dipilih. Oh, ternyata hari ini emoji yang dipilih semuanya diungkapkan dengan perasaan ya, perasaan yang dialami pada hari ini. Semua emoji yang dipilih itu emoji senang, betul? Sampai jam ini senang pada mulai bangun tidur sampai masuk sekolah sini kita kegiatan pelajaran senang gimana? Coba boleh cerita
singkat, katakan secara singkat. Dari pagi, coba, Faiz. Bangun pagi sudah disiapkan sarapan, jadi hatinya senang, badannya sehat atau bagaimana? Coba diungkapkan perasaannya. Senang, pokoknya hari ini senang lah. Nggak ada yang membuat Faiz jadi sedih begitu. Nggak ada yang membuat Faiz jadi marah. Nggak ada. Jadi hari ini pokoknya perasaan Faiz senang sampai detik ini kita belajar. Iya. Coba yang ke sebelah. Siapa? Isya. Perasaan kerjanya mulai dari bangun tidur itu bagaimana? Mulai dari kegiatan pagi, senang, bangun pagi sudah dibuatkan sarapan oleh mama. Atau bangun pagi sebagian badan bisa sehat, alhamdulillah senang. Ya, senang pokoknya senang sampai saat ini. Ya oke. Kemudian yang di sini, siapa ini? Siapa? Yang bisa ungkapkan perasaan senangnya sehingga nilai emosi senang tadi. Perasaan senangnya mulai dari apa? Bangun pagi, bangun sholat subuh, senang ketemu dengan teman di musola, di masjid, senang sampai berangkat sekolah, di sana teman, ya. Jadi hari ini senang semua ya. Semuanya senang semua kita, kondisi kita senang dan gembira. Ya, walaupun marah bisa kita atasi. Jadi sebentar kita lihat apa itu yang dimaksud dengan mengelola emosi. Materi yang ibu pilih kita pelajari pada pagi hari ini yaitu mengelola emosi. Materi bimbingan emosi. Ibu pilih jurus 2 yaitu mengelola emosi. Bagaimana kita mengetahui perasaan atau emosi kita? Ya, bagaimana cara kita mengatasi emosi kita ketika kita marah, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana kita mengelolanya, ketika kita takut, bagaimana cara kita untuk mengelola rasa takut kita, ya, seperti itu. Jadi sekarang coba kita tengok materi yang sudah ya, materi yang sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Nah, pendahuluan kegiatan bimbingan online konseling adalah, coba perhatikan di depan. Bimbingan dan konseling adalah prosesi interaktif antara konselor dan individual untuk mencapai pertumbuhan pribadi, mengoptimalkan potensi, dan meningkatkan kesejahteraan mental. Kemudian hal ini sangat penting untuk membantu seseorang untuk mengatasi emosional, akademik, secara sosial dengan cara efektif. Ya, kita kan manusia pasti ada perasaan marah, ada nggak? Perasaan senang ada nggak? Ada perasaan sedih ada nggak? Perasaan takut ada nggak? Jadi bagaimana cara kita untuk mengelolanya? Kita saksikan bersama. Namun sebelumnya kita lanjut, ibu mau bagi kelompok. Ya, bagi kelompok. Dalam kegiatan lanjut kita pada pagi hari ini bagi dalam bentuk 3 kelompok. Jadi sini ibu sudah siapkan kartu undian, masing-masing ambil. Kalau dia milih dapat undian nomor 1 maka dia masuk kelompok 1. Dia nomor 2 maka dia masuk kelompok 2. Nomor kelompok 3 maka dia masuk kelompok 3. Jadi sebentar kelompok 1 tempatnya di sini, ya. Kemudian kelompok 2 tempatnya di sini, dan kelompok 3 tempatnya di sini. Oke? Sudah? Tahu tadi? Sekarang ibu antarkan yang pilih. Pilih satu. Jangan dulu dibuka. Kita buka sebentar. Untuk mengangkat bukti bahwa ke ruangan tersebut.
Jangan dulu dibuka, sebentar kita buka kelompok dan tunjukkan sama-sama. Orang tua kalian catat, duduk di sini berdoa. Nah, kalau kalian tidak angkat kuncinya, orang tua kalian datang mau duduk di kepala kalian mau. Dari khususnya laki-laki kelas 4, kelas 1, kelas 2 sudah usah karena terlalu kecil, mengangkat tidak mampu. Yang mampu mampunya saja, yang kelas 4. Berkata dengan itu Sudah semua kertasnya sudah pada di sana, kebanggaan kertasnya dibuka langsung. Tunjukkan. Ayo. Afgan, mana? Buka dulu. Nomor berapa? 3. Nomor 3 langsung di sini. Tetap di sini. Nomor 3 tetap di sini. Nomor 3 ya. Nomor 3 tetap di sini. Nomor 1 di sini. Kamu nomor 3 di sana. Ayo. Posisikan tempatnya. Nomor 2 di sini. Nomor 2. Sebagai tugas kelompok, semua harus kerjasama dengan kesepakatan yang sama. Di dalam kelompok, tunjukkan salah satu teman untuk menjadi ketua kelompok yang akan presentasikan tugasnya ke depan. Ya? Oke? Siap? Kita masuk lagi kepada materi yang sudah silakan. Siap? Iya materi pendahuluan tadi bimbingan konseling adalah proses interaktif antara, kita perhatikan di depan, interaktif antara konselor dan individu untuk mencapai pertumbuhan pribadi, mengoptimalkan potensi dan meningkatkan kesejahteraan mental. Mau mental enggak? Mental kondisi kita, ya. Mental layanan ini sangat penting untuk membantu seseorang mengatasi masalah emosional. Tahu kan? Emosional, akademik maupun sosial secara efektif. Nah, sekarang kita lihat. Lanjut, tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kegiatan pagi hari ini, tujuan pembelajaran bekal bimbingan konseling kita yaitu terkait dengan kelola emosi, yaitu yang pertama mengenali emosi. Siswa dapat mengidentifikasi dan meneladani berbagai jenis emosi yang mereka rasakan seperti marah, sedih, takut, senang. Kemudian memahami pemicu emosi. Memahami pemicu emosi itu siswa mampu menyadari situasi atau kejadian yang menyebabkan munculnya suatu emosi pada diri mereka. Kita harus paham kenapa sampai terjadi hal itu sehingga emosi kita muncul. Ya? Kemudian kita mampu mengembangkan strategi regulasi, mempraktikkan cara merespon emosi dengan tepat, seperti teknik jeda atau teknik pernapasan saat marah. Saat marah kita harus tahu bagaimana cara mengendalikan emosi kita. Atur nafas, ya ada trik-triknya. Jadi sebenarnya kita
sekitarnya. Kemudian tujuan yang terakhir membangun komunikasi efektif. Siswa mampu menyampaikan perasaan mereka. Tadi perasaan mereka, perasaan tadi sudah sesuai kalian pilih tadi kan? Pilih emoji senang. Perasaan kalian itu kenapa sampai senang? Hah? Perasaan mereka kepada guru atau teman tanpa menyetrika atau merugikan orang lain. Contoh emosi ya. Tadi kita awali kegiatan tadi dengan untuk memberikan, menyiapkan, sediakan emoji-emoji dan kalian memilih semuanya emoji apa? Berarti emosi kalian pada hari ini adalah apa? Senang. Ya? Emosi yang kalian hadapi, yang kalian rasakan pada hari ini emosi senang. Coba kita lihat apa itu emosi. Pengenalan emosi. Satu, emosi adalah gejolak atau respon perasaan yang muncul di dalam, coba perhatikan, yang muncul di dalam diri seseorang. Ya? Tadi perasaan senang tadi kan muncul dari diri kalian kan? Ya. Perasaan diri seseorang terhadap situasi dan emosi ini sangat wajar terjadi pada siswa kelas 5. Hari ini Ibu Meli kelas 5 kan? Siswa kelas 5 yang mulai beranjak remaja. Kemudian emosi itu dibagi menjadi dua kategori utama. Ya, emosi dibagi dua kategori utama. Kategori pertama, emosi positif. Coba perhatikan, apa itu emosi positif? Emosi positif adalah perasaan menyenangkan seperti coba senang, apa lagi? Bahagia, bangga, dan puas. Itu adalah emosi apa? Positif. Jadi emosi itu dia dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi yang positif yaitu perasaan menyenangkan seperti senang, bahagia, bangga, dan puas. Kemudian emosi negatif. Coba Isya baca emosi negatif itu apa saja? Iya, emosi negatif adalah perasaan tidak menyenangkan seperti marah, sedih, cemas, kecewa, dan takut. Berarti yang ada pada pagi hari ini di dalam ruangan ini yang dihadapi semua dengan emosi apa? Positif. Ya, semua dengan perasaan yang pada hari ini dihadapi emosi positif. Ya. Kita lanjut. Bukan karena sakit, tapi rasanya nggak mau ke sekolah. Di situ konselor memberikan apa tadi? Konseling kepada Rosalia bicara tatap muka. Contoh itu sebagai konseling, itu panggil Rosalia ke sekolah atau tatap muka langsung di tempat yang apa? Tidak perlu ada orang lain yang tahu. Apa sih Rosalia? Ibu tanyakan secara pribadi, kenapa Rosalia nggak berangkat sekolah dan masalah apa? Ya, itu yang namanya konseling. Kalau bimbingan tadi adalah pemberian bantuan oleh ahli kepada individu, mereka dapat mengembangkan potensi mengalahkan diri dengan baik. Jadi yang tadi mungkin Rosalia nggak berangkat sekolah karena alasan ini, akhirnya Rosalia nggak mau berangkat, jadi diberikan bimbingan untuk arahkan Rosalia harus ke sekolah. Ya, jangan seperti itu, karena masa depan Rosalia daripada diri Rosalia sendiri. Kemudian diberikan apa lagi? Dari bimbingan konseling, bersifat rahasia, tatap muka secara langsung. Ya, bisa? Nggak paham? Lanjut. Kelola emosi cinta. Ketika kita marah harus kita cepat mengelola. Agar apa? Supaya mencegah perilaku tindakan gegabah. Jangan kita langsung ambil tindakan.
ya, tetap kuat. Makanya kita harus bisa mengelola emosi kita. Selanjutnya, yang ketiga, strategi dan cara mengelola emosi. Nah, ini strateginya yang pentingnya, bagaimana cara supaya kita mengelola emosi kita pada saat kita marah. Yang pertama, siswa kelas 5 dapat diajarkan beberapa teknik sederhana untuk menenangkan diri saat emosi negatif muncul. Teknik berhenti dan bernafas. Berhenti sejenak. Coba, ibu minta kalian berdiri semua. Coba ekspresikan pada saat marah. Coba, marah. Nah, pada saat marah, kelola emosi dengan teknik berhenti dan bernafas. Berhenti sejenak. Lagi marah langsung. Berhenti sejenak, coba. Langsung tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam. Ketika marah sama teman, contohnya kemarin lagi bikin masalah lagi ngomongin kamu, dalam kelas ngomongin kalian. Ketika kalian mau marah, langsung kita ingat pada strategi dan cara mengelola emosi tadi. Yang pertama apa? Trik yang pertama, berhenti sejenak, tarik nafas dalam-dalam. Coba tarik nafas dalam-dalam, kemudian ya tarik nafas dari hidung ya. Tarik nafas dalam-dalam dari hidung, hembuskan perlahan. Hembuskan perlahan lewat mulut. Ulangi lagi. Menenangkan detak jantung. Dan tadi kalian marah, kupu-kupu. Selalu ada trik yang pertama, strategi yang pertama bisa kalian apa? Kendalikan emosi marah tadi. Ya, coba kita ulangi. Cara mengelola dengan teknik pertama. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan, lepas ke hidung, kemudian menekan detak jantung. Masih rasa segar nggak? Ya, kemudian trik yang kedua, strategi yang kedua, berbicara pada diri sendiri. Coba tenang, berbicara pada diri sendiri. Ngomong pada diri sendiri ya. Pas kalian marah contohnya, kesal, takut, perasaan negatif yang muncul, kan? Biasanya begitu kan kita akan tapi kalau perasaan misalnya positif itu kan nggak terlalu ini, tapi perasaan negatif itu yang selalu membuat kita bergerak, kan? Jadi pas kita takut, berbicara pada diri sendiri, ini adalah strategi yang kedua. Mengubah pikiran negatif, kan? Nah, yang tadi rasa takut kan? Perasaan takut kalian, rubah pikiran negatif kalian menjadi positif. Pikiran negatif yang tadi takut menjadi pikiran positif, negatif positif menjadi pikiran negatif. Kemudian merasa marah tapi akhirnya tetap tenang. Dan dalam hati ngomong, saya marah dengan teman saya. Dia apa? Ngomongin saya, nyebut nama orang tua saya, tapi saya harus ngomong, saya harus ngomong. Dalam hal ini kita tenang, sabar, ya, biasanya sabar, ya. Itu adalah trik untuk mengelola, salah satu trik mengelola emosi, ya. Paham nggak? Trik yang pertama tadi tarik nafas dalam, keluarkan lewat hidung, lepas lewat mulut. Trik yang kedua, berbicara pada diri sendiri. Trik yang ketiga, strategi yang ketiga, menyalurkan energi, mengalihkan emosi ke hal positif seperti menggambar, ya, ketika marah, menggambar dengan cara menggambar, kemudian menulis, jurnal atau berolahraga, maka sudah kita melakukan salah satu strategi mengelola emosi. Pada saat marah, jangan kita langsung ambil buku, kita menggambar, ya, menulis, berolahraga,
berikan waktu Ajar boleh 15 menit. dibantu Tugas ya? Tugasnya? Sesuai kesepakatan kita waktu 5 menit, 15 menit yang sudah Ibu berikan.
strategi pengelolaan Sekali lagi, hembuskan sampai ke paru-paru. Yang terakhir, tarik nafas,
mengerjakan